Santai-santai. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Dewi sudah meluangkan waktunya. Kami juga tahu bahwasanya Mbak Dewi baru saja menggelar acara di Kota Solo ya. Mungkin Mbak Dewi perlu istirahat terlebih dahulu dan maaf kami mengganggu waktu istirahatnya. Enggak, santai-santai. Mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak Dewi. Perkenalkan, namaku Asti Suci, biasa dipanggil Suci, dan ada teman-temanku, ada Mbak Nabila Rahmadiana Putri, kemudian ada Mbak Anissa Yunita Sari, dan ada Mbak Vivi Apriyani. Baik, oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang mungkin sudah saya share ke Mbak Dewi tempo hari, eh, Iya. saya izin bertanya Mbak, bagaimana sih profil perusahaan Delova Wardrobe ini, dan bagaimana berdirinya Delova Wardrobe pada eh, awalnya, begitu Mbak? Oke, aku ini aja ya. Maksudnya nggak usah formal-formal ya. Ya, ya nggak apa-apa Mbak. Aku sambil cerita aja, sharing Ya, mungkin ya lebih tepatnya. Oke, jadi Delova Wardrobe itu awalnya, awal mulanya itu bermula saat aku masih kuliah sih pas itu. Tahun 2018 apa ya, pokoknya aku pas skripsian itu, 2018-an itu waktu aku skripsian, awalnya pengen kan waktu zaman kuliah tuh pengen, "Besok kalau lulus mau ke mana ya, mau ngapain ya?" Udah berkecamuk tuh di pikiranku mau ngapain aja. Terus pas itu aku iseng-iseng buat buka usaha. Nah, awalnya kan aku nggak tahu ya mau usaha apa, akhirnya aku zaman itu aku usaha just tip. Tahu just tip nggak? iya, Kayak jasa titip gitu titip, di ya, suatu brand, heeh. Itu awalnya modalnya cuman dari uang beasiswa, kan zaman kuliah aku seneng cari beasiswa tuh. iya. Pas itu dapat uang beasiswa, terus aku, pakai uang beasiswa buat modal, awalnya cuman 250.000 buat usaha just tip itu. Dari situ berkembang berkembang berkembang, aku kumpulin keuntungannya untuk buka usaha. Dari just tip itu, eee aku dapat untung sekitar 10 juta, aku modalin buat bikin kerudung, gitu. Jadi, kita di Lova itu emang dari nol banget ya, maksudnya dari modal 250.000, itu modal nekat sih lebih tepatnya. Itu, akhirnya kita jualan kerudung dari mulut ke mulut ke teman-teman kuliah, teman-teman organisasi, segala macem, kayak gitu. Terus, akhirnya aku lulus kuliah, pas itu berarti tahun 2019 ya? 2019 salah nih, 2019, terus lulus kuliah tuh pas awal Covid, awal pandemi kan, Iya. usahaku, nggak ada yang beli. Akhirnya aku, bikin masker karena dulu ada permintaan buat masker kan zaman Covid-Covid dulu tuh, bikin masker kain. Nah, dari situlah mulai kerja sama sama penjahit, terus dimulai, akhirnya sampai sekarang. Kalau untuk berdirinya berarti di tahun 2019 itu sih. Kalau sejarahnya. Sangat panjang sekali ya Mbak dari 2018, kemudian 2019 baru menetap, kemudian sampai 2025 sekarang ini. Berarti berapa tahun? Iya. 19, Berarti tahun, 6 tahun ya? 6 tahun. Oh iya. Iya. Kemudian untuk bagan atau struktur struktur dari Delova Wardrobe sendiri, apakah ada ya Mbak Dewi? Ada sih, cuman karena Delova Wardrobe tuh sebenarnya tuh baru proses ngurus legalnya, kita baru mau bikin PT kan. Iya. Karena, eee, untuk kita tuh sebenarnya sejujurnya ya, kita tuh belum ada tim accounting sendiri, jadi semua keuangan masih aku yang megang gitu loh. Untuk strukturnya nanti aku share aja gimana Oh iya, boleh Mbak bagannya? Dewi, boleh. Mmm. Boleh. Eh, Kalau boleh tahu berarti Mbak Dewi ini menghandle semuanya ya Mbak ya? Iya sih, masih ngerangkep-ngerangkep sih. Iya. Jadi CEO, Eh, gitu. Tapi kalau untuk urusan operasional aku nggak megang sih, cuman urusan yang penting-penting aja gitu sih. Berarti kalau operasional udah ada sendiri ya Mbak ya? Heeh, untuk urusan operasional dipegang sama Mbak Nisa. Kemarin ketemu Mbak Oh Nisa Mbak kan? Anissa. Iya Mbak Anissa. Iya, untuk urusan operasional di gudang sama Mbak Nisa.
Kemudian untuk karyawannya sendiri kira-kira nih Mbak, dari yang ada di gudang, kemudian pastinya juga ada penjahitnya. Kemarin Mbak Nisa juga cerita, berapa berapa sih total semua karyawan Mbak Dewi? Kalau untuk karyawan tetap itu ada bentar aku hitung dulu, 1, 2 sekitar, 12 tuh sama yang part-time, termasuk Ega itu kan hitungannya part-time kan. Iya, Jadi untuk part-time 3, yang karyawan 12, 12 kurangi 3 berarti 9. 9. Oh, Itu karyawan tetap ada 9, yang part-time ada 3, sedangkan untuk penjahit sekitar 20 sampai 22-an gitu, oh, 20-an penjahit gitu. banyak juga ya Mbak ya? Iya lumayan sih, tapi belum belum banyak sih hitungannya masih, Mhm. menengah lah, belum yang banyak. Berarti dari karyawannya sendiri itu ada penjahit, kemudian ada yang packing-packing gitu Mbak? Oh iya, packing sendiri, Oh, masuk packing karyawan sendiri? sendiri sih. Untuk yang untuk jadi tuh kalau untuk struktur organisasi, yang CEO-nya Iya. aku CEO. Lalu untuk CMO-nya yang marketing operasional itu suamiku, Mas Adit. Mmm, Karena dia yang ngurusin semua marketing dari mulai pameran itu yang nge-handle Mas Adit, mulai dari ads segala macam marketplace itu yang ngurusin Mas Adit. Jadi kita bisnis berdua. Emang dari awal itu dulu yang tahun 2019 itu emang berdua sama Mas Adit gitu loh. Dari usaha just tip sampai usaha macam-macam tuh kita emang berdua gitu. Nah untuk, CEO-nya aku, CMO-nya Mas Adit, lalu untuk yang operasional marketing-nya itu, manajer operasional itu Mbak Nisa, lalu untuk yang bagian kita punya bagian sendiri. Jadi di Dellova itu ada 3 atau 4 bagian ya. Jadi ada tim marketing itu, konten kreator sama host live, lalu ada tim produksi itu dari tim pemotong kain dan dari tim jahit, lalu ada tim admin itu untuk yang ngelola admin medsos kita, ngelola stok, packing-an kita, kayak gitu. Nanti wah, untuk bagiannya ininya aku share ajalah, soalnya udah agak lupa. siap Mbak Dewi, terima kasih. Kemudian mungkin dari teman-teman yang lain, akan menyampaikan pertanyaan untuk Delova Wardrobe. Dipersilahkan ya teman-teman. Oke, oke, baik. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan mungkin Mbak. Yang pertama, eh, di Delova ya? Iya, Delova. Delova ini aset apa aja sih yang dimiliki? Untuk aset saat ini kita ada mobil operasional ada 1. Lalu kita ada, sebenarnya rumah yang aku tempatin sekarang itu aset Deluva juga, karena dulu sebagai, awalnya sebagai rumah display. Tapi saat ini kita baru pengembangan untuk di gudang yang di Pundong itu, makanya yang rumah displaynya ini kita tempatin sementara, tapi ini termasuk aset Deluva sama kita ada aset tanah sih, baru proses pembangunan gudang yang baru gitu. Kalau untuk Deluva sendiri yang gudang sekarang itu, kita sistemnya masih sewa, gitu. Untuk penjualan penjualan pada periode tahun ini apakah lebih tinggi dari periode sebelumnya atau gimana, Mbak? Kalau untuk tahun ini yang 2025 atau 2024, karena kan 2025 baru berapa bulan gitu ya, atau gimana? Akumulasi tahunan atau gimana? Ya mungkin Perbandingan? mungkin dari 2024 Mbak. Oke, 2024 ya? Iya. Oke, kalau untuk, Delova sendiri alhamdulillah tuh tahun per tahun tuh ada peningkatan. Kalau untuk 2024 sendiri kemarin kita dapat omset tahunan itu sekitar 6,6 miliar untuk Hmm. omset tahunan. Tapi untuk yang, tahun ini karena 2025 baru sebentar ya, itu kita, masih optimis untuk tahun ini insya Allah lebih banyak daripada tahun kemarin. Terbukti di bulan puasa ini, kita kan ngukurnya parameter bulanan dulu ya, karena kita lagi di bulan puasa. Tahun kemarin kita puasa dengan omset
1 komaan, 1 berapa miliar gitu. Kalau untuk tahun ini puasa kita alhamdulillah ada peningkatan 2 kali lipat gitu sih. Jadi kita, untuk bisnis plan 2025 kita menargetkan untuk omsetnya lebih meningkat dari tahun yang kemarin gitu. Jadi lebih, lebih banyak di tahun ini. Kalau boleh tahu Mbak, setiap bulan kan pasti ada naik turunnya nih. Nah, dari Mhm. Delta sendiri, apakah profitnya tuh naik terus atau di setiap bulannya pasti ada turunnya juga? Oke, pertanyaan menarik. Oke, kalau di kita, namanya juga bisnis ya, kita ada naik turun, bener tuh tadi. Nah, kalau di Delova sendiri ada bulan-bulan tertentu yang kita tuh penjualannya tuh tinggi banget, ada yang penjualannya tuh sedang, dan ada penjualannya tuh turun. Kalau sekarang, di Delova itu penjualan naik itu di bulan puasa. Lalu untuk bulan-bulan lain misal kayak bulan setelah, apa namanya, Idul Adha ya? Idul Adha itu kita biasanya turun karena kita kan penyedia baju-baju untuk kondangan, acara-acara, sedangkan untuk di bulan-bulan tertentu kayak bulan Suro, itu di wilayah Jawa kan nggak boleh ada kondangan, nggak boleh ada hajatan gitu, itu kerasa banget di kita ngedrop banget penjualan di situ dan nanti mulai naik itu di akhir-akhir tahun itu kita mulai ada peningkatan gitu sih. Berarti omset paling banyak tuh di event-event kayak Idul Fitri kayak gini ya Mbak ya? Iya, untuk di Idul Fitri sama di akhir tahun, itu biasanya kita tinggi omsetnya. Menarik, menarik. Oke, selanjutnya mungkin ini agak lebih eh, terkait utang. Kayak berapa banyak jenis utang dari Delovator sendiri ini dan apa aja jenis utangnya? Oke, untuk Delova sendiri, aku dari awal tuh ada prinsip nggak mau utang ya. Jadi kita alhamdulillah sejauh ini kita nggak ada utang ke pihak bank atau pihak lain, jadi kalau bisa kita memang ngumpulin, kalau mampu kita beli, kalau enggak ya udah kita nabung dulu gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada utang, utang paling cuman utang ke supplier dan itu pun, bukan utang yang harus tiap bulan dibayar atau gimana, kita utang supplier, sistemnya pembayaran tempo. Jadi kan kalau di Lova itu bisnis fashion tuh, identik sama ini ya, kita kerja sama sama toko kain ya. Nah, itu biasanya kita, sistemnya ngambil barang dulu, pembayarannya seminggu kemudian, gitu. Tapi ya jumlahnya nggak banyak sih, paling cuman sekitar 50, under 50 jutaan gitu. Tapi kalau untuk utang yang, sistemnya kayak utang bank gitu, kita belum ada sih. Jangan sampai ada sih, lebih tepatnya, gitu. Oke, selanjutnya eh, berapa sih arus kas masuk dan arus kas keluar dari perusahaan Delova sendiri? Kalau untuk arus kas masuk kita, dapat datanya dari karena penjualan terbanyak di marketplace, jadi kita dari data marketplace tuh sekitar kalau untuk bulan-bulan biasa, nggak yang high season kayak gini, itu arus masuk sekitar 400 sampai 500 juta per bulan. Untuk arus keluar itu bisa, 200, 300-an gitu. Untuk operasional, kulaan segala macam tuh, bisa 200, 300 bahkan hampir 400 juta sebulan gitu. Tapi kalau untuk high season itu arus kas masuk itu, bisa lebih dari itu, bisa sampai hampir 1 miliaran per bulan gitu sih. Hmm, Mhm. Oke, dari aku mungkin itu aja. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik Ibu, untuk pertanyaan dari saya yang selanjutnya, jadi perusahaan itu mendapatkan untung periode ini sama periode lalu itu mendapatkan untung ya Bu? Gimana gimana? Periode ini sama periode lalu gimana tadi? Agak Hmm, jadi periode lalu atau tahun 2024 sama 2025 ini
apakah perusahaan itu mendapatkan untung, Ibu? Mendapatkan sih, Oh, mendapatkan. Mungkin sudah kita bahas di awal oh tadi iya, ya, Mbak ya. oh iya, Ya kita, mendapatkan untung kalau untuk presentasenya 2024, sama 2025 itu, kita menargetkan, ada kenaikan untung 10-20% dari tahun kemarin gitu. iya. Baik, Mbak, sebelumnya, mau tanya, perusahaan itu, mempunyai saham atau enggak ya, Mbak? Kita belum ada karena kita masih, Mmm. OTW untuk ngurus legalnya sih. Jadi kita masih di taraf UMKM gitu sih. Oh, Karena belum jadi kan pengurusan PT-nya, jadi kita masih, tergolong UMKM, tapi udah menengah ke atas sih. Ya sebenarnya kalau mmm, UMKM juga enggak sih, Iya. ya karena dilihat dari omset itu udah nggak masuk level UMKM lagi kan, jadi kita masih ngurus buat legalnya itu. Jadi belum ada saham mmm, kayak gitu belum ada. oh, oke baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah ada link produk atau divisi yang, mengalami kerugian, Ibu? Oke, kalau untuk divisi yang mengalami kerugian kita, sejauh ini belum ada, cuman kita ada di beberapa beberapa waktu yang kita, eee, cukup untuk apa ya, berkurang keuntungannya gitu ada sih, terutama di bagian produksi karena kan kita menanggung 20 karyawan pegawai, apa namanya, yang jahit ya, dan kita terus berproduksi setiap harinya dan nanti kalau ada apa namanya, bulan-bulan sepi kita kan nggak mungkin nge-stop produksi. Nah, di lini produksi itu sih spend money lebih buat karyawan dan operasional kayak gitu. Mmm, Gitu. Jadi lebih banyak di bagian produksi sama operasional kalau untuk, kerugian ya, istilahnya untungnya nggak banyak gitu, maksudnya tetap tetap harus tetap jalan padahal, ada di bulan-bulan sepi, gitu. mungkin pertanyaan saya cukup sampai di sini, Bu, mungkin bisa teman-teman yang lain mau menambahkan pertanyaan yang selanjutnya? Silakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nggak Ibu sistem pengadaan pada perusahaan Delova ini? Untuk pengadaan kita, apa namanya, eee, gimana ya jelasinnya? Kalau, yang dimaksud tuh sistemnya gimana? Ada bisa dijelasin nggak? Ada apa aja? Mungkin Ibu seperti Ibu kan punya karyawan untuk menjahit nih. Mhm. Nah, tiba-tiba tuh melonjak apa namanya pesanannya. Nah, sedangkan Oh, mhm. penjahitnya ini kekurangan eh, Oke. mesin gitu Ibu. Mhm mhm. Jadi pengadaan mesinnya itu bagaimana begitu? Oh, kalau di kita, kalau misal di high season gini kita sistemnya juga, apa namanya, maklon. Jadi kita cari vendor di luar dan untuk menambah kapasitas produksi di kita, kayak gitu. Kita menggunakan maklon di high high season aja. Tapi untuk hari-hari biasa, sistemnya kita, pakai yang ada maksudnya, dari karyawan kita sendiri gitu loh. Dan untuk sistemnya kita juga selain berjualan langsung, kita juga ada sistem konsinyasi di toko-toko besar gitu sih. Kalau untuk pengadaan barang-barang itu kita sistemnya langsung cash aja sih, misal kayak pembelian mesin-mesin kita cash, tapi untuk pembelian ke supplier kita menggunakan sistem cash tempo gitu sih. Gitu. Lalu untuk sistem pemeliharaan dari peralatan pada perusahaan Delova ini bagaimana nggak Ibu? Kalau untuk sistem pemeliharaan kita pakai vendor, Mbak. Jadi, misal kayak isi-isian gudang gitu, nanti kita vendorin ke misal kayak,
AC nanti kita iniin vendor gitu sih, pakai vendor dari luar gitu untuk mengelola barang-barang di gudang kita. Atau untuk alat-alat jahit, misal rusak gitu, kita pakai vendor buat kan kita ambil di mereka yang maintenance gitu sih. Yang terakhir, bagaimana sistem pembayaran gaji dan utang pada perusahaan Delova ini? Oke, kalau sistem pembayaran, karena masih dipegang aku ya, maksudnya belum ada bagian finance, jadi kita bayarnya langsung ditransfer ke rekening mereka. Kita belum ada sistem payment yang otomatis gitu, belum ada sih. Jadi masih lewat aku, langsung aku transfer ke orangnya, atau nanti bisa aku limpahkan ke Mbak Nisa untuk, transfer ke karyawan-karyawan yang lain gitu. Dan kita untuk pembayaran gaji itu, eee, per tanggal 1 di awal bulan gitu sih. Dan untuk penjahit-penjahit karena kan penjahit kita kan hitungannya penjahit lepas ya, itu kita juga sistem pembayarannya ke karyawan jahit itu kita per pieces yang mereka kerjakan, bukan bulanan. Jadi semakin banyak mereka bisa menjahit itu, gajinya itu semakin tinggi. Sedangkan kalau untuk karyawan tetap kita memberikan, gaji bulanan. Jadi kita sistemnya ada beda, ada yang sistem gaji bulanan, ada yang borongan per pieces yang mereka hasilkan kayak gitu. Berarti untuk sistem pembayaran gajinya dari Ibu Dewi sendiri sebagai CEO-nya, kemudian Ibu Dewi menghitung sendiri ya Ibu ya, Iya, heeh. beberapa data karyawannya. Iya, mhm. Kemudian Ibu Dewi yang menyetujui sendiri dan mentransfer ke rekening-rekening karyawannya, begitu ya Bu? Iya, betul. Apakah ada pertanyaan yang lain teman-teman? Oke. Mungkin dari saya ya Ibu. Iya, boleh. Mbak Apa aja, sih? aku masih muda. Oh iya Mbak aja, Mbak Dewi. Aduh. Iya. Mungkin dari saya, apa sih Ibu? Mbak, maaf. Apa sih Mbak susah senangnya dari membangun usaha seperti ini? Oke, kalau untuk susah senangnya itu, eee, kalau senangnya, itu kita bisa mempekerjakan orang lain. Jadi prinsipku pengen membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain gitu loh. Aku Wah, senang di situ. Jadi, biar orang-orang yang di sekitarku yang sebelumnya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, itu mereka gabung di tempatku, itu jadi punya pekerjaan. Dan kita sistemnya masih, eee, kekeluargaan banget gitu loh. Jadi yang sebenarnya kurang bagus sih, kalau untuk di sebuah perusahaan banyak yang masih keluarga, nanti takutnya bias kan. iya. Tapi, sekarang itu kita masih menerapkan itu karena biar kita lebih trust sama orangnya dan untungnya itu biarpun masih kadang ada unsur kekeluargaan, mereka juga profesional gitu loh di tempat kerja kita. Jadi kita masih pakai, tapi kalau misal ada yang sistem kekeluargaan tapi mereka males-malesan atau apa, ya kita nggak pakai lagi, gitu. Jadi senangnya bisa membuka lapangan pekerjaan buat yang lain, terus di aku sendiri untuk saat ini kita jadi fleksibel waktu, jadi nggak harus, kerja dari pagi sampai sore, kita bisa ngatur waktu kita sendiri, biarpun kadang kita overtime juga di waktu-waktu tertentu, kita sampai nggak tidur segala macam karena ngurusin bisnis. Tapi menurutku itu sebuah kesenangan sendiri, jadi kayak lebih puas gitu loh untuk ngurusin sendiri. Kalau untuk, sedihnya, susahnya ya kalau di pas ada bulan-bulan agak sepi itu agak sedih sih karena nanti, takutnya itu berdampak ke karyawan juga. Jadi
karena kan penjahit kita kan sistemnya borongan ya, kalau agak sepi kita juga agak mengurangi produksi. Nah, itu aku di situ kayak sedih aja karena nggak bisa memberikan mereka yang potongan atau jahitan yang lebih banyak gitu sih kalau sedihnya. Jadi lebih ke pengen, apa ya, pengen membuka lapangan Membuka, pekerjaan buat ya. yang lain aja gitu sih. Menginspirasi sekali bagi anak-anak muda seperti kami. Iya. Ini semester berapa ya? Baru semester 2, Mbak. Oh, semester 2 ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya tuh, mumpung masih muda kan, aku dulu punya prinsip mumpung masih muda tuh kita trial and error tuh nggak apa-apa. Daripada kita menyesal belakangan, mending kita nyoba dari awal. Aku dulu juga buka usaha ini nggak langsung di Delova loh, Dek. Gimana ya, Mbak? Jadi aku dulu sempat jualan siomay juga di pinggir jalan, waktu tahun berapa ya itu. Jadi, kan Delova tuh dari 2018, 2019. Tapi Iya. setelah Covid itu aku sempat vakum karena kan penjualan fashion sepi. Aku sempat jualan siomay di pinggir jalan tahun berapa ya, 2021 apa ya, 3 bulan tuh, selama 3 bulan terus aku memutuskan untuk, "Udahlah lanjutin usaha Delova lagi aja lah," gitu. Maksudnya, Dari ya, kita juga nggak semulus itu usahanya, jadi ada naik turunnya. Tapi gimana caranya buat kita untuk, struggling untuk, berusaha bangkit lagi, di situ sih. Mbak Dewi ini udah jiwa entrepreneur-nya udah level up ini. Enggak, aku masih belajar juga sih. Masih belajar. Sama mau tanya lagi ya Mbak, mungkin dari struggle-nya Mbak Dewi ini pernah nggak sih Mbak sampai di titik untuk mengurangi pengeluaran tuh memecat karyawan atau memberhentikan karyawan itu pernah nggak sih Mbak? Kalau untuk sejauh ini belum sih. Kita, alhamdulillahnya masih terus nambah karyawan sih. Misal karyawan keluar itu karena dari kemarin tuh kebanyakan karena mau lanjut kuliah, karena kan kebanyakan karyawan kita anak lulusan SMK gitu ya. Oh iya. Nah, nanti mereka gap year terus kerja di kita, terus mereka, "Mbak, aku kuliah ya keluar." Jadi kalau untuk secara, kita mecat gitu belum pernah sih. Karena kemauan mereka sendiri, karena ada urusan ya itu kuliah itu aja. Mungkin ini out of topic ya Mbak. Aku tuh Boleh? pernah dengar sama teman-temanku atau adik kelasku ya dari SMK 1 Bantul, Mhm. itu banyak yang bekerja di Mbak Dewi ya. Iya, banyak dari SMK 1 emang banyak sih. Oh, Itu kamu dulu anak-anak, SMK 1? iya, Oh, itu iya. anak-anak dari jurusan apa ya Mbak? Itu banyak sih, ada yang dari, yang kemarin tuh siapa sih? Pemasaran ya? Sarah heeh, temenmu Oh, kan? adik kelas temenku. Oh, iya itu dari Kita pemasaran sih, cerita gitu, iya. pemasaran. Terus dari, si itu dari mana sih? Si akuntansi, itu juga banyak yang kerja di kita juga, mhm. Kamu dulu jurusan apa, Dek? Aku akuntansi Mbak. Oh, akuntansi. Iya. Iya, dari akuntansi, pemasaran, ada yang dari apa namanya, arsip-arsip apa namanya? Oh perkantoran. Itu, arsip perkantoran itu juga ada. Jadi karena kita kan rajin oprek ya, kita rajin Iya. open recruitment buat, karyawan ya. Jadi misal ada yang, "Mbak mau kuliah gini-gini," kita mesti open lagi buat cari yang baru, gitu sih. Kalau part time sendiri ada ya Mbak ya? Ada, untuk part-time kita ada di Hostlife. Oh housewife. Kalau housewife sendiri sampai jam berapa ya Mbak? Kalau Hostlife itu sampai jam kalau part-time itu di jam malam sih biasanya, karena kan kalau siang pada kuliah ya, Oh itu iya, sampai jam 10 malam biasanya. 10 malam. Mhm. Maksimal di 10 malam ya berarti. Mhm mhm, maksimal jam 10 malam. Jadi dari jam habis maghrib sampai jam 10 malam, gitu. Karena Kalau kita live tiap hari. iya.
Kalau untuk karyawan tetapnya sendiri, di luar dari part time itu berarti jam kerjanya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, Kalau jam. untuk yang full time gitu. Kemarin pada ke gudang, Boh? Iya, kemarin, Mbak. Hari Jumat apa ya? Iya, itu pas aku ke Solo sih itu Jumat. Iya. Itu berapa hari ya, Mbak? Pameran di Solonya? Pameran di Solo tuh 5 hari, dari kemarin Selasa sampai Minggu, terus besok Selasa lagi kita pameran lagi sih. Di Solo lagi. Iya, di Solo lagi tapi beda mall gitu. Berarti Mbak Dewi Sama, ini bolak-balik Jogja Solo gitu ya? iya, Banyak ya sekali, Mbak. lagi memadatkan agenda. Sama kita juga akhir bulan, jadi habis dari Solo besok kita 2 hari istirahat, nanti ada pameran lagi di Amplas sih. Di Ampas Jogja. Mm. Dari tanggal 25 sampai tanggal 6 April. 2 minggu gitu di sana. Berarti hari Lebaran nggak libur ya, Mbak ya? Iya, nggak libur. Cari uang dulu. Iya, saya uang. Iya. Tapi itu karena kita ini sih, kalau untuk yang jaga segala macam kita biasanya pakai SBG. Jadi nggak ngelibatin karyawan yang ada di gudang gitu sih. Oh, jadi itu sendiri. Mm-mm, mm. Kita pakai SPG sendiri. Gitu. Boleh Eh, lah besok kalau pas di Jogja mampir ke oke, pameran siap. kita. Kemarin mau beli bajunya, udah sold out di Shopee. Iya, udah pada Cepet habis. banget. Iya. Iya. Ada rumahnya yang daerah Pundong, po? Ya, Mbak Anissa itu deket kayaknya, Mbak. Mbak Anissa mana, Mbak Hmm, Anissa? Bukan Pundong. Oh, bukan Mendong. mana? Aku Sriharja, Mbak. Oh, ya kan deket. Hmm, Sriharjo tuh Deket. Imogiri, Ding. Iya, Imogiri Imogiri kan kok ya? ya. Iya. Mm-mm. Iya, udah jauh sih. Iya, iya, iya. Berarti ini tugas kuliah, tugas akhir atau tugas UTS gitu. Iya, mungkin dikonversi ke UTS, Mbak. Hmm, oke, oke. Iya sih. Ya sebenarnya kalau di Delova itu belum pure kayak perusahaan itu sih. Kita masih di level UMKM, cuman lagi OTW pengen bikin yang lebih legal gitu sih. Jadi untuk sistemnya kita belum kayak di perusahaan-perusahaan gitu. Makanya kita masih rencana besok habis Lebaran kita hire finance sendiri, hire Wah, beberapa posisi kayak gitu. Karena untuk ngelengkapin legalnya kan. masih berproses ya, Mbak ya. Mm-mm, masih berproses untuk menuju ke sana. Amin. Semoga diberi kelancaran. Amin. Amin. Iya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lain? Oh, udah cukup. Ini kalau mau join part time-nya dari Delova Wardrobe, apakah diperbolehkan, Mbak? Boleh, boleh. Rumahnya mana ini? Rumahku Naungan, Mbak. Oh, tetangganya Ega berarti. Iya. Oh, sama rumahnya Ega mananya? Oh, deket, Mbak, cuma tetanggaan. Oh, aku pernah ke rumahnya Ega sih. Iya. Pas Ega operasi itu loh, tau nggak? Oh, iya, iya. Mm-mm, itu. Boleh kalau mau bisa nanti. Bisa. Iya. Kalau info opreknya gitu di Instagram atau di mana ya, Mbak? Kita biasanya ada di eh, Infoloker Jogja. Oh, info kerja. Kita kerjasama sama di sana, misal kita open recruitment, bakalan ada di postingan Infoloker Jogja itu sih. Mm-mm. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja ya, Mbak, wawancara dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dalam membawakan wawancara pada sore hari ini.
Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dewi sudah membantu meringankan tugas kami untuk mau diwawancarai pada sore hari ini. Iya. Semoga bisnis dari Mbak Dewi diberikan kelancaran dan semoga dapat segera official menjadi PT atau CV ya Mbak ya. Ya, amin. Terima Amin. kasih juga. Maaf Ya, kalau tidak sesuai ekspektasi. tidak Karena apa. kita belum yang ini banget gitu. Masih berproses tadi sih. Kami malah yang berterima kasih sudah Mbak Dewi sudah welcome kepada kami, sudah mau diwawancarai, sudah menyempatkan waktunya juga. Iya, sorry kemarin ketunda-tunda terus. Iya, nggak Iya. apa-apa. Semoga adik-adik di sini tugasnya dilancarkan ya. Semangat buat Amin. terus belajar, terus Amin. menuntut ilmu. Kalau kalian ngerasa, wah tugasnya berat, wah kok kuliah gini-gini, nggak apa-apa, nikmatin dulu aja. Nikmatin prosesnya, nanti pasti ketika kalian akan menerima hasilnya yang lebih baik gitu. Jadi jangan sambat, jangan ngeluh, Iya. semangat aja ya. Siap. Mungkin untuk dokumentasi Mbak Dewinya boleh on cam sebentar untuk dokumentasi ya Mbak Vivi ya. Wait, aku pakai kerudung dulu. Oke. Siapa yang mau SS? Vivi. Hmm. Bentar. Mungkin dihitung ya Mbak Vivi. Ya, siap. Aduh, aku nggak pakai ini lagi ya, Pak. Gak Nggak apa-apa. apa-apa, Mbak. Oke, Kak, udah siap semuanya? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang Iya. nggak ya bebas? Oke. Mungkin dari Delova ada jargonnya Mbak. Nggak ada ya. Oke. Besok bikinin lah. Oke, kayak bebas ya teman-teman. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Dewi sudah Iya, sama-sama. menyempatkan waktunya. Mungkin Iya, oke. mungkin kami bisa live Mbak. Terima kasih ya Mbak. Dadah. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Laporan. Siapa yang bikin laporan? Semuanya ya. Gila, ya biru. Gila, Angkat biru. tangan. Deadline-nya hari Jumat jam 12 apa hari Kamis jam 12 ya? Nggak tahu. Kita ngumpul makalah lagi berupa dokumen file kui lewat Google Kayaknya Drive kayaknya kalau kalau Musik. Bu Agatha di OneDrive. Oh, OneDrive. Berarti nggak perlu di print gitu. Enggak deh. Bentar deh. Waktu itu kan ibunya bilang mau ngirimin contoh laporannya ya. Iya. Enggak Tapi dikirim. ngirim nggak? Enggak. Enggak kan? Nah kemarin tuh aku juga pas Zoom sempat mau nanya, tapi dikasih tugasnya begitu. Makan waktu. Itu Ya, PJ-nya kan padahal aja. Febri Bu suruh Agatha nanyain tuh aja. Apa-apa? Bu Agatha tuh minggu kemarin sebelum pas tugas itu kan bilang kok kalau minggu depan mau dikasih contoh makalahnya Iya, seperti apa isinya kan. Nah, aku juga menunggu malah dikasih deadline tugas seperti itu ya. Nggak sempet tanya. iya, aku juga mau nanya kemarin, tapi udah mana selama Zoom tidur. Suruh nanyain Febri aja. Tapi kadang kalau ibunya tuh kadang kalau chat responnya lama loh.
Ya, siapa tahu nek sama PJ-nya itu lebih cepat. Iya, kalau sama PJ-nya. Kan di save tahun ini nomornya PJ kan, kalau kayak kita kan mesti nggak di save, jadi slow rest nek sama kita. Coba kali ya chat ya si Febri. Besok beli itu kok ya. Jangan lupa ya. Beli. Kamu sama Asif ya? Iya. Pasti Kenapa? lagi bingung nyari es kristal. Enggak ya, udah ya. Emang Beli. udah? Udah. Info, Apaan orang Asif nanya sama aku? beli. Ayo. Info Mau minta di es Aku jumbo. bingung. Asif nanya sama aku. Udah di end belum sih rekornya? Belum. Yah, kota. Hentikan rekaman. Cing. Hentikan.